ya jama'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita mampu berkumpul bersama dalam acara Baitul Arqam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun materi yang akan dibahas pada pagi hari ini mengenai dasar-dasar ibadah, di mana ibadah itu adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa perbuatan yang baik yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti khusus meliputi taharah, salat, dan zakat, dan ibadah pada umumnya yang akan disampaikan oleh ayahanda kita. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, saya mahasantri dari Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sekaligus mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang pada hari ini bertugas sebagai moderator yang akan membantu jalannya cerita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh ayahanda Dr. Haji Nur Muslim, MAG selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalteng, sekaligus Direktur Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya yang akan membahas temanya mengenai dasar-dasar ibadah. Kepada ayahanda Dr. Haji Nur Muslim, MAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, soimin, soimat, rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi bulan Ramadan yang hari yang ke-13 ini kita bisa melanjutkan aktivitas kegiatan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang saya dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Madia Palangkaraya. Seingat saya itu tahun 90 sampai dengan tahun 95. Nah, saudara sekalian, materi yang diminta kepada saya adalah tentang dasar-dasar ibadah. Ya. Saya awali penjelasan ini dengan menampilkan bagan atau skema kerangka dasar ajaran Islam terlebih dahulu. Secara umum para ulama itu memang membagi ajaran Islam itu menjadi 3 bagian besar, yaitu akidah, syariah atau fikih, dan yang ketiga adalah akhlak. Ada pula yang membaginya menjadi 4, di mana syariah atau fikih itu dipecah menjadi 2, ibadah dan muamalah. Sehingga yang membagi ajaran Islam menjadi 4 itu, pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah muamalah, dan yang keempat adalah akhlak. Nah, jadi kalau kita ingin memahami ajaran Islam secara utuh, maka setidak-tidaknya ketiga atau keempat kerangka ajaran Islam ini memang harus kita pahami semuanya.
Saya tidak perlu menjelaskan tentang akidah karena sudah disampaikan dulu oleh Pak Ustadz Zuhri. Kemudian tentang akhlak mungkin pada bagian yang lain. Bagian saya adalah tentang ibadah saja. Namun sebelum masuk ke materi tentang dasar-dasar ibadah, perlu juga saya ungkapkan di sini ada istilah syariah, ada istilah fikih yang lazim dikenal dalam masyarakat kita. Perlu kita bedakan antara kedua istilah itu meskipun kedua-duanya memiliki persamaan, ya. Yaitu syariah dan fikih itu sama-sama ajaran Islam yang mengatur tentang perbuatan muslim yang mukallaf. Itu persamaannya. Jadi hukum-hukum yang mengatur perbuatan seorang muslim yang mukallaf itu disebut dengan syariah atau fikih. Hanya keduanya memang memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Pertama kita lihat dulu syariat. Secara bahasa, kata syariat itu tentu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syari', yang artinya jalan. Jalan apa maksudnya? Secara bahasa itu diartikan jalan setapak menuju mata air atau sumber air. Sedangkan secara istilah, syariat itu yang disebut pula dengan hukum syara atau Islamic law adalah segala ketentuan yang mengatur perbuatan lahir muslim mukallaf yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi segala ketentuan apapun yang mengatur perbuatan seorang muslim yang mukallaf, yang sumbernya itu langsung kita ambil dari Al-Quran dan hadis, maka itu disebut dengan syariat. Sedangkan fikih itu dari segi bahasa artinya adalah paham atau pengertian, pemahaman. Jadi apapun yang bisa kita tangkap dari segala sesuatu makna itu disebut fikih. Kita mempelajari ayat Al-Quran, lalu apa kesimpulan kita tentang ayat itu, atau apa tafsir kita tentang ayat itu terkait dengan masalah hukum, maka itu disebut dengan fikih. Oleh karena itu, karena fikih ini adalah hasil pemahaman akal manusia, maka kemungkinan besar antara pemahaman seseorang dengan orang lain itu akan terjadi perbedaan. Sedangkan secara istilah, fikih itu disebut dengan hukum fikih, itu adalah segala ketentuan yang mengatur perbuatan lahir muslim mukallaf sebagai hasil pemahaman manusia atau ulama terhadap syariat Islam. Jadi yang diatur itu adalah perbuatan lahiriah, bukan perbuatan hati, bukan perbuatan batin. Jadi kalau seseorang itu misalnya ada niat ingin mencuri, itu tidak bisa dijatuhi hukuman. Itu perbuatan hati. Tapi ketika keinginan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan fisik, maka perbuatan fisik itulah yang dikenakan oleh hukum. Baik tadi hukum syariat maupun hukum fikih. Nah, oleh karena itu dapat kita lihat dari dua pengertian tadi, pengertian syariat dan fikih, kita bisa melihat perbedaan antara keduanya. Ini penting saya sampaikan supaya kita dalam beribadah nanti jangan hanya terjebak kepada persoalan fikih. Tapi yang lebih utama adalah kepada syariatnya. Nah, perbedaannya menurut saya itu setidak-tidaknya dapat kita lihat dari tiga aspek. Yang pertama dari aspek sumbernya. Syariat itu jelas sumbernya adalah Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu dia terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang makbulah. Jadi di Muhammadiyah itu hadis itu tidak hanya disebut hadis sahih, tetapi hadis yang makbulah. Hadis makbulah itu terdiri dari pertama adalah hadis yang sahih, yang kedua itu bisa saja hadis itu hasan bahkan dhaif, tetapi ternyata didukung oleh hadis-hadis lain sehingga hadis itu dapat diterima, makbul. Nah, sedangkan fikih itu sumbernya itu berasal dari para ulama. Jadi kelihatan sekali di sini perbedaannya dari segi sumbernya saja sudah berbeda. Syariat itu dari Allah dan Rasulullah terdapat dalam Al-Quran,
dan hadis-hadis Rasulullah yang makbulah. Kemudian fikih itu bersumber dari pemikiran ulama, terdapat dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku fikih. Kita sering membedakan antara kitab dengan buku ya. Kalau kitab itu biasanya kertasnya berwarna kuning gitu kan. Kalau buku itu berwarna putih, walaupun sekarang kitab fikih itu juga dicetak dengan menggunakan kertas warna putih. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek kebenaran yang dikandungnya. Syariat, karena itu berasal dari Allah dan Rasulullah, dan itu terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, maka jelas kebenarannya adalah bersifat mutlak atau absolut. Artinya kebenaran mutlak itu kebenaran yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah-ubah sesuai dengan konteks zaman. Sedangkan fikih kebenarannya bersifat relatif atau nisbi. Relatif atau nisbi itu artinya bisa itu benar, bisa kurang benar, bisa pula itu salah. Kenapa demikian? Karena memang fikih itu adalah hasil pemikiran para ulama, hasil pemikiran manusia selain Rasulullah. Sehingga kita tidak boleh memutlakkan pendapat ulama. Di kalangan Muhammadiyah kan begitu. Berbeda dengan saudara-saudara kita tetangga sebelah itu, bagi mereka pendapat ulama itu sudah segala-galanya. Bahkan kadang-kadang hadis Nabi yang sahih pun itu bisa dikalahkan oleh pendapat ulama. Kita ambil contoh nih, tarawih. Kalau kita membuka kitab hadis, tarawih Nabi itu kan 11 rakaat. Itu mutlak bagi kita sudah kebenarannya. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab fikih, ada yang 23 dengan witirnya, ada yang 39, ada yang lebih 40. Kan macam-macam itu jumlah rakaat itu kalau kita menurut fikih. Lalu dari sekian macam rakaat itu, yang jumlahnya beda-beda itu mana yang benar? Wallahu alam, kebenarannya relatif. Nah, oleh karena itu kita menggunakan syariat dalam melaksanakan sholat tarawih, ya. Karena kita yakin apa yang disebut hadis itu sudah tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari aspek ruang dan waktu. Ruang itu artinya tempat di mana syariat dan fikih itu diberlakukan. Waktu itu artinya menyangkut kapan syariat dan fikih itu diberlakukan. Nah, dari segi ruang dan waktu, syariat itu bersifat universal. Sedangkan fikih itu parsial. Artinya apa? Hukum-hukum syariat itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi dia tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ya. Jadi nama syariat itu yaitu di Arab Saudi ya kayak begitu, di Brunei Darussalam kayak begitu, di Indonesia ya begitu. Dilihat dari segi waktunya sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, sampai sekarang bahkan sampai nanti dunia kiamat, syariat itu tetap berlaku, tidak akan pernah berubah-ubah. Itu kalau dilihat dari segi waktu, sangat berbeda dengan fikih. Kalau fikih itu cenderung dia terikat dengan tempat tertentu. Kemudian juga terikat dengan waktu tertentu. Apa maksudnya? Kita ambil contoh saja misalnya hukum keluarga berencana. Kalau di Indonesia itu kan fatwa Majelis Ulama itu menyatakan keluarga berencana itu hukumnya di Indonesia itu mubah, boleh. Boleh itu artinya mau berkabi silahkan, tidak berkabi juga silahkan. Jadi tidak sampai kepada wajib dan sunnah. Itu fatwa ulama di Indonesia. Tetapi kalau di Brunei Darussalam fatwanya KB itu haram. Jadi kasusnya sama, persoalannya sama, tetapi tempatnya berbeda, itu bisa melahirkan hukum fikih yang berbeda. Nah, kalau di Cina barangkali lain lagi hukumnya itu. Di Cina itu hukum KB itu wajib. Jadi di Indonesia mubah, di Brunei Darussalam itu haram, kemudian di Cina wajib. Karena di sana hanya boleh memiliki satu anak. Nah, kalau lebih dari satu anak itu kena denda. Nah, ini terkait dengan masalah tempat atau ruang tadi. Kemudian fikih juga itu terikat dengan waktu.
Artinya hukum fikih itu bisa saja saat ini dia itu wajib, tapi mungkin pada saat lain dia menjadi sunat, bahkan bisa menjadi haram. Tergantung dengan waktu. Imam Syafi'i saja itu dalam kitab fikihnya itu kan kita kenal bagi yang pernah belajar fikih, itu ada yang namanya qaul qadim, ada yang namanya qaul jadid. Ada pendapat terdahulu dan ada pendapat terbaru. Di mana pendapat terbaru itu kemudian berbeda dengan pendapat terdahulu, bahkan membatalkan pendapat terdahulu. Dalam kasus apa itu? Dalam hal menyentuh perempuan. Kan ada ayat Al-Qur'an di situ surah Surah Al-Maidah ayat 6 yaitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apalagi? Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Nah, di situ. Jadi ada kalimat di situ aula mastumun nisa. Jadi ayat ini tadi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman idza qumtum ilas shalah. Jika kamu ingin mendirikan salat faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Wa in kuntum mardha, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa hadum minkum minal ghaid, atau baru selesai buang hajat, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, ya. Maka di situ menurut Imam Syafi'i menyentuh perempuan pada kaul kadimnya itu dapat membatalkan wudhu kecuali jika perempuan yang kita sentuh atau sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki, kecuali yang kita sentuh itu adalah orang yang menjadi mahram kita. Itu tidak membatalkan wudhu. Jadi ada dua pengecualian. Pertama yang tidak batal menurut Syafi'i dalam kaul kadim itu adalah mahram kita. Yang kedua adalah orang yang sudah tua, kakek nenek lah begitu. Nah, yang ketiga adalah anak-anak yang belum balik. Maka apabila kita bersentuhan dengan lawan jenis kita, dia itu adalah bukan mahram kita, maka itu dapat membatalkan wudhu, kecuali tadi kepada orang tua atau anak-anak meskipun mereka bukan mahram. Makanya saya misalnya menurut Imam Syafi'i dalam kaul qadim itu sudah berwudhu lalu menyentuh istri saya, maka itu membatalkan wudhu karena istri itu adalah bukan mahram. Mahram itu kan adalah orang yang haram dinikahi. Walaupun kadang-kadang sering di masyarakat disebut muhrim, bukan muhrim katanya. Sebenarnya tidak pas. Yang tepat adalah mahram, bukan mahram. Muhrim itu kan orang yang sedang melaksanakan ihram, disebut muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi itu disebut dengan mahram. Nah, istri saya itu kan bukan mahram karena dia saya nikahi. Mahram saya itu adalah ibu saya, anak kandung saya. Nah, itu mahram itu. Saudara-saudara perempuan saya, jadi saya haram hukumnya menikahi ibu saya, menikahi nenek saya, menikahi datuk saya, menikahi saudara perempuan saya, menikahi anak kandung perempuan saya, menikahi cucu perempuan saya, itu haram. Karena mereka itu adalah mahram bagi saya. Nah, jadi kalau kaul qadim tadi menyatakan bersentuhan dengan istri sekalipun, itu membatalkan wudhu. Demikian pula kecuali tadi bersentuhan dengan orang yang sudah tua atau kepada anak-anak yang belum balik. Namun ternyata pada kaul jadid, pendapat terbaru Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan kulit
laki-laki dan perempuan kepada orang yang sudah tua sekalipun itu ternyata membatalkan wudhu. Nah, bahkan saya kalau boleh berumpama gitu ya, seandainya Imam Syafi'i itu hidup pada zaman kita sekarang ini, boleh jadi bersentuhan dengan anak-anak pun itu akan membatalkan wudhu. Kenapa demikian? Karena esensi bersentuhan itu menurut pendapat saya ya, menurut fikih saya, kenapa Imam Syafi'i itu membatalkan? Karena di situ dikhawatirkan ada unsur nafsu biologis. Ya, nafsu biologis. Nah, artinya sebenarnya kalau tidak ada nafsu kan tidak apa-apa begitu. Contohnya kenapa dengan orang tua tadi tidak apa-apa? Kan tidak mungkin kita muncul nafsu ketika bersentuhan dengan orang yang sudah tua. Begitu logikanya. Tapi ternyata belakangan Imam Syafi'i menyatakan batal juga bersentuhan dengan orang tua, itu setelah beliau menemukan satu kasus, itu ternyata ada orang yang sudah tua ternyata masih berbuat mesum gitu. Ya. Jadi makanya di TV kadang-kadang diberitakan kakek umur 70 tahun bisa memperkosa anak di bawah umur. Nah, berarti kakek-kakek itu kan masih ada anunya, nafsunya begitu. Nah, bagaimana kalau kita menyentuh anak kecil dengan nafsu? Ya menurut saya kalau itu logika yang dipakai ya batal juga wudhu kita. Nah artinya apa? Sekali lagi perbedaan waktu itu ternyata bisa merubah hukum fikih. Nah ya, nah jadi itu perbedaan di antara keduanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jadi kalau apa? Dalam syariat itu sudah jelas diatur hukum-hukumnya, tetapi dalam fikih itu pendapat ulama. Fikih itu kan kebanyakan lahir hukum fikih itu dari dalil-dalil juga. Saya kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, Al-Maidah ayat 6 tadi kan disebutkan di situ ayat tentang wudhu. Nah ayat itu adalah syariat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai di situ ini syariat tentang wudhu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Artinya begini, kalau kita ingin dalami ayat itu, sesungguhnya rukun wudhu itu menurut Al-Maidah ayat 6 itu cuma ada 4. Coba kita hitung. Faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, 2 sudah. Yang ketiga wamsahu biru'usikum, menyapu kepala. Yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki hingga mata kaki. Ada enggak disebut di situ niat? Ada tidak disebut di situ rukun wudhu tentang tertib? Tidak ada. Tapi kalau kita belajar fikih ya, sejak SD, MI, Sanawiyah, SMP, SMA, disebutkan oleh guru-guru agama kita berdasarkan kitab-kitab fikih, rukun wudhu itu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan hingga siku, 4 menyapu kepala, 5 membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang ke-6 adalah tertib. Padahal menurut syariat rukun wudhu itu hanya ada 4. Nah sekarang 2 rukun yang bertambah tadi itu apakah menyalahi syariat? Tidak. Meskipun ayat tidak menyebutnya, tetapi kan ada hadis. Apa hadis Nabi tentang niat? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi meskipun kita ini ya membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, lalu menyapu kepala, membasuh kaki, kalau tidak diniatkan itu berwudu, maka tidak boleh, tidak sah kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat. Karena kita dianggap belum berwudu. Meskipun secara lahiriah prakteknya berwudu. Tetapi kalau tidak diniatkan wudu, maka itu tidak bisa dinilai sebagai wudu. Sama kalau kita dalam keadaan junub. Wanita selesai haid. Ya, lalu dia mandi. Membasahi seluruh tubuhnya. Dari kepala sampai ujung kaki. Nah kalau tidak diniatkan itu mandi junub, maka dia tidak boleh sholat itu. Haram hukumnya sholat. Nah, karena itu penting niat itu akan menentukan apakah yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau tidak. Yang berikutnya rukun wudhu yang ke-6 disebutkan tertib. Dalam ayat tidak ada kata tartibun di situ.
Tetapi kalau kita bandingkan runtut ayat itu dengan hadis-hadis Nabi tentang wudhu, urutannya selalu begitu. Membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa urutan wudhu itu harus sesuai dengan urutan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, dicantumkanlah rukun wudhu yang keenam, yaitu tertib. Nah, jadi ayat ini saja itu menimbulkan berbagai pendapat fikih. Ya. Jadi ada orang yang malah mengatakan rukun wudhu itu bukan 6, tetapi 5 saja, tidak termasuk tertib di dalamnya. Nah, kalau begitu kan boleh kita berwudhu menyapu kepala dulu, kemudian membasuh kaki, baru tangan, baru muka, boleh kalau itu tertib tidak ada. Saya ketika di Arab Saudi itu sering di tempat wudhu itu yang menemukan ada orang yang wudhunya tidak seperti kita. Kalau kita kan tertib tadi, berurutan begitu. Ini ada orang yang malah kepalanya dulu yang disapunya, baru dia membasuh muka. Ya. Bahkan kaki itu ada yang kiri dulu baru kanan. Nah, ini boleh jadi dia memiliki madhab yang lain begitu. Yang meyakini tadi rukun wudhu itu bukan 6 yang ada tertib dalamnya, tetapi cukup 5 saja. Ya. Nah, ini baru dalam hal rukun. Kemudian dalam ayat itu juga, kan ketika ada ayat menyebut wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, timbul persoalan, menyapu kepala itu seperti apa tata caranya? Kalau kita hanya berpatokan kepada ayat tadi, surah Al-Maidah ayat 6 itu, ya, tanpa melihat hadis-hadis Nabi, maka akan kemungkinan timbul berbagai macam pendapat tentang tata cara menyapu kepala. Ya. Ada yang menyatakan bahwa menyapu kepala itu secara umum ada 2, menyapu kepala itu harus seluruh kepala disapu, ada yang menyatakan cukup sebahagian. Ya. Nah, cukup sebahagian. Yang jadi pokok perbedaan di mana? Yang namanya kepala itu yang mana? Coba. Apakah kepala itu cukup hanya ini, atau dari sini sampai sini, atau yang namanya kepala dari depannya sampai ke belakang? Nah, saya tanya kepada dokter itu yang namanya kepala itu yang mana? Yaitu dari depan ini sampai tengkuk itu disebut kepala. Ya. Jadi mata, hidung, segala macam itu tidak termasuk kepala dia. Nah, kalau begitu maksud kepala, maka yang disapu itu harus semuanya. Karena ayat itu wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Ya. Tetapi lagi ada yang melihat dari segi menyapu. Ini menggunakan logika. Ini di depan saya ini ada meja nih, meja komputer. Saya sekarang ini ada di kampus ini ya. Karena kalau di rumah itu saya punya ternak ayam, di samping rumah itu jam-jam begini rame dia berkokok dan bertelur, sehingga saya khawatir bisa mengganggu suara di sini. Makanya saya menggunakan fasilitas kampus ini. Nah, menyapu, ini ada meja tadi, meja komputer. Katakanlah meja komputer ini banyak debunya. Ketika seluruh permukaan meja ini saya sapu, menggunakan tisu yang sedikit saya basahi misalnya, maka pekerjaan saya menyapu seluruh permukaan meja itu kan disebut dengan menyapu. Tapi kalau yang saya sapu itu hanya separohnya saja, separohnya tidak, itu menyapu apa tidak? Menyapu juga kan? Jangankan separoh, diculit, apa bahasa Indonesia itu? Diculit ujung jari saja di permukaan meja, itu juga disebut dengan menyapu. Oleh karena itu, ya, ada pendapat sebahagian kepala saja disapu itu sudah mencakup makna wamsahu biru'usikum. Nah, Imam Syafi'i itu berpendapat cukup sebahagian kepala. Meskipun hadis yang beliau pakai itu ternyata hadis yang menyapu seluruh kepala. Nah, artinya menyapu kepala saja bermacam-macam di sini pendapat. Itulah fikih. Lalu kita Muhammadiyah bagaimana? Ada fikih, ada syariat. Ya jelas kita pakai syariat. Syariatnya di mana? Dalam hadis Nabi secara jelas, secara tegas, secara rinci sudah disebutkan tata cara Nabi itu berwudu. Pertama, Nabi itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, beliau membasuh kedua tangannya, telapak dan punggung tangan. Yang ketiga, beliau kemudian berkumur-kumur sambil menggosok-gosok gigi beliau. Kemudian yang keempat, beliau itu istinsyak, menghirup air ke dalam hidung kemudian disemburkan kembali. Ya. Nah, berapa sudah tadi? Bismillah, membasuh tangan, Bismillah, membasuh telapak tangan dan punggung tangan, berkumur-kumur, istinsyak, 4 sudah. Yang kelima, boleh menyapu, membasuh, ya, membasuh mukanya. Yang keenam adalah beliau membasuh kedua tangan hingga siku. Yang ketujuh, boleh menyapu kepalanya dengan kedua belah tangannya. Itu jelas hadis menyebut begitu. Menyapu kepala dengan kedua belah tangannya dari depan ke belakang, dikembalikan ke depan lagi gitu. Hadis lain menyebutkan langsung boleh menyapu kedua telinganya. Itu hadis. Nah, karena itu kita di Muhammadiyah menggunakan hadis, menggunakan syariat. Ya. Jadi sekarang timbul lagi persoalan, yang disebut muka itu yang mana? Nah, yang muka itu ya ini sampai dengan dagu. Artinya, saudara, kalau berwudu, maka dagu itu juga harus ikut dibasuh. Bagi laki-laki yang punya jenggot, lebat jenggotnya, maka di bawah ini harus kayak digaruk-garuk itu supaya air itu sampai ke tempat tumbuhnya jenggot itu. Itu artinya apa? Bahwa dagu itu bagian dari muka. Ya. Nah, saya kira dengan contoh-contoh itu, saudara sekalian bisa memahami ya. Tentang perbedaan antara syariat dengan fikih. Nah, selanjutnya adalah kita bicara syariat dan fikih itu. Jadi bagi kita Muhammadiyah itu begini, saudara sekalian, jika ada fikih itu berbeda dengan syariat, maka bagi kita Muhammadiyah syariat itu yang kita pakai, tanpa harus menyalahkan fikih. Saya ambil contoh ya, ya kayak sholat tarawih tadi. Menurut hadis, menurut syariat itu kan Nabi melakukannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau melakukannya itu 4 rakaat, 1 kali salam. Jangan ditanya bagaimana bagus dan lamanya beliau melaksanakan 4 rakaat itu. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan ditanya bagus dan lamanya. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat, 1 kali salam. Itu hadis menyebut begitu. Itu yang kita pakai. Jadi kalau orang lain sampai ada menyalahkan kita yang tarawih 11 rakaat, berarti itu menyalahkan syariat gitu. Ya. Nah, meskipun fikih tadi macam-macam jumlah rakaatnya. Ya. Nah, kemudian lagi ada fikih itu, kalau kita di Muhammadiyah kan hadis yang kita pakai dalam beribadah itu harus hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Makanya Muhammadiyah itu tidak menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dasar ibadah, kecuali hadis dhaif itu dalam kategori makbulah tadi. Ambil contoh misalnya tentang puasa nisfu Sya'ban. Itu ada hadisnya memang, tetapi hadis itu dhaif. Di kalangan NU hadis dhaif masih dipakai untuk dasar melakukan ibadah. Kita Muhammadiyah tidak memakai hadis dhaif. Oleh karena itu bagi kita tidak ada puasa nisfu Sya'ban itu. Kemudian ruang lingkup syariat atau fikih itu ada 2, yaitu ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ajaran yang mengatur segala kewajiban dan tata cara atau ketentuan peribadatan seorang atau sekelompok muslim terhadap Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi segala hukum-hukum yang mengatur tentang jenis, bentuk, tata cara ibadah itu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah ini menyangkut hubungan vertikal, hubungan ritual, hubungan personal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Nah, berbeda dengan muamalah. Muamalah itu ajaran yang mengatur segala ketentuan yang menyangkut hubungan sosial antar sesama manusia, bahkan dengan alam lingkungan sekitar kita. Jadi kalau sudah menyangkut ritual-ritual, menyangkut persembahan, itu adalah ibadah, sedangkan urusan duniawi itu menyangkut masalah muamalah.
Kita lihat sekarang prinsip atau kaidahnya. Nah, ini inti dari materi yang saya sampaikan, dasar-dasar ibadah itu. Kalau dalam masalah ibadah, maka prinsip yang kita pegang ini adalah kita ambil dari prinsip atau kaidah usul fikih yang dibuat oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i membuatnya, bahwa semua perbuatan ibadah itu haram atau dilarang dilakukan kecuali ada perintah untuk melakukannya. Jadi ibadah itu tidak boleh direkayasa oleh manusia, oleh ulama sekalipun, kecuali Rasulullah. Kita, termasuk ulama tadi, tidak boleh membuat ibadah-ibadah baru yang itu tidak disebutkan, tidak dicantumkan, tidak diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, sangat berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah itu semua perbuatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada larangan untuk melakukannya. Ya. Jadi sangat bertolak belakang ini prinsip atau kaidah antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah itu semua ibadah itu dilarang, atau lebih keras lagi, semua ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Muamalah tidak, semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nah, kan 180 derajat bedanya ini. Ibadah tadi semua tidak boleh kecuali ada perintah. Kalau muamalah semua itu boleh kecuali ada larangan. Oleh karena itu kita di dalam di Muhammadiyah itu sangat ketat memegang ini. Karena semua ibadah tadi haram dilakukan kecuali diperintah, maka manusia atau di Muhammadiyah itu tidak boleh ada perkara-perkara, ada perbuatan-perbuatan, jenis, bentuk, tata cara ibadah itu yang tidak ada dasar yang tidak boleh kita lakukan. Katakanlah ada orang yang melakukan sholat hadiah. Itu tidak ada hadisnya yang menyatakan bahwa sholat kita tuh pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian baca Quran, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Itu tidak bisa. Karena Al-Quran sudah jelas mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Seseorang tidak mungkin memikul dosa orang lain. Seorang tidak akan mungkin dapat pahala dari perbuatan orang lain kecuali memang ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Katakanlah saya membukakan orang puasa. Ya, maka kata hadis saya akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengambil pahalanya. Tetapi kan ada perbuatan saya itu membukakan puasa orang. Nah, oleh karena itu dalam perkara ibadah ini bagi Muhammadiyah itu sangat ketat kita bahwa tidak boleh ada perbuatan-perbuatan ibadah itu hasil rekayasa manusia kecuali sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu ya. Ya, coba kalau salat tarawih, mohon maaf ini, antara setelah selesai 2 rakaat teriak-teriak, membaca macam-macam gitu. Itu caranya hadisnya nggak bakalan ketemu kita. Ya. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh lain perkara ibadah itu yang dibuat-buat gitu ya. Nah, oleh karena itu satu hal yang tidak boleh terjadi bagi kita di Muhammadiyah adalah melakukan bid'ah dalam masalah ibadah. Bid'ah itu artinya membuat perkara ibadah baru yang tidak ada dasarnya. Nabi sudah pernah menyatakan dalam salah satu hadis beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu perbuatan amal ibadah yang itu tidak berasal dariku, kata Nabi, fahuwa raddun, maka ibadahnya itu tertolak meskipun baik. Ya. Jadi jangan dianggap segala yang baik itu boleh dilakukan dalam ibadah. Nah, kalau tidak ada tuntunannya tidak boleh. Ada kasus dulu ya di Arab Saudi ketika musim haji. Itu ada seseorang yang begitu selesai sholat subuh dia berdiri berkali-kali melakukan sholat lagi. Lalu ketika ditanya, Bapak sholat apa sekarang ini? Kan tidak ada dalam ketentuan itu, tidak ada sholat sunat sesudah sholat subuh. Apa jawabannya? Mumpung di Mekah, Pak, katanya. Lah, kan nggak bisa begitu. Meskipun di Mekah tidak berarti kita bisa melaksanakan sholat seenaknya tanpa ada ketentuan. Ya. Nah, jadi artinya apa ini? Meskipun itu kan baik gitu.
perkara itu baik sholat itu, tapi karena tidak ada tuntunannya ya tidak boleh kita lakukan. Ya. Nah, itu prinsip atau kaidah dalam bidang ibadah dan juga muamalah. Nah, ruang lingkupnya itu ibadah mahdoh ya, tentu yang kita maksud ini ada taharah, ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini sudah hampir 1 jam, mungkin saya akan lebih baik membuka diskusi, tanya jawab, dialog saja terkait dengan dasar-dasar ibadah ini. Jadi intinya bahwa bagi kita di Muhammadiyah segala bentuk peribadatan, segala tata cara ibadah itu harus ada dasarnya dari Rasulullah. Nah, sementara di masyarakat kita, tentu di luar Muhammadiyah tentunya, banyak sekali perbuatan-perbuatan ibadah itu yang menurut kita itu tidak jelas sumbernya dari mana itu. Coba aja dulu ya ketika selesai adzan menunggu iqamat itu kan biasanya mereka membaca apa? Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Sekarang kan bukan itu lagi yang dibaca, ada bacaan baru lagi. Macam-macam itu. Nah, entah itu dari mana. Karena memang begini, kalau di kalangan NU itu yang dia pakai adalah kitab-kitab klasik gitu, kitab-kitab fikih. Jadi mereka menurut saya lebih banyak berpegang kepada fikih ketimbang kepada syariatnya. Sementara itu dulu moderator yang bisa saya sampaikan, kalau memang ada yang perlu didialogkan, mari kita dialogkan. Dan kalau bisa saya jawab langsung saya jawab, kalau tidak maka ini akan saya save terlebih dahulu untuk saya carikan jawabannya di kemudian hari. Sekian dulu, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Nur Muslim MAG yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik, serta dapat menambah wawasan dan ilmu, sekaligus menambah semangat kita dalam beribadah. Baik, selanjutnya kita beralih ke forum tanya jawab. Kali ini saya membuka 3 pertanyaan. Kepada Kakanda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan membuka audio serta videonya, sekaligus jika ingin bertanya melalui komentar chat yang ada di Zoom. Baik. Moderator itu ada yang raise hand, moderator. Ya, dipersilakan kepada Kakanda Jainal Abidin yang ingin bertanya untuk menghidupkan audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pertanyaan, Ayanda, saya itu menonton video gitu ya, video di YouTube, ustadz-ustadz yang di YouTube itu ya, ustadz YouTuber itu, ada yang berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholat yang 11 itu adalah katanya sholat witir sebenarnya. Yang dilakukan oleh beliau itu adalah sholat witir. Itu pendapat mereka, apa yang sudah diterangkan oleh Aisyah tadi. Nah, untuk sholat tarawehnya itu tidak terbatas katanya. Dan tidak pernah dijelaskan itu entah 8, entah 10, entah 12, entah 20 gitu. Tetapi yang jelas yang dilakukan yang 11 rakaat itu adalah witirnya. Nah, itu yang saya inikan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang menjadikan sholat yang 11 itu dijadikan sebagai sholat taraweh, dan 8-nya sholat taraweh, kemudian 3-nya sholat witir, maka itu katanya itu bid'ah juga katanya. Kemudian
sholat Nabi itu yang dilakukan itu yang 8 jumlahnya berapa? Ada yang 8, ada yang 20, ada yang sebagainya. Kalau itu dilaksanakan digabung dengan dijadikan sebagai sholat taraweh, itu juga bid'ah katanya. Karena itu tidak ada penjelasan yang jelasnya. Nah itu yang saya tonton di video itu. Nah, apakah penjelasan detailnya itu seperti apa ya Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada Ayahanda untuk menjawab pertanyaan dari Kakanda Jainal Abidin. Terima kasih. Ini di chat ini juga ada 2 pertanyaan, ya, ada 2 penanya dari PDPM Barsel, kemudian dari Suyatman nih dari mana ini ya? Saya jawab dari ini dulu, Zainal Abidin tadi ya. Ya itulah pendapat mereka ya, bahwa dalam hadis itu kan disebutkan oleh Siti Aisyah, ini maaf saya ini kurang hafal juga redaksi hadisnya itu. Tapi bisa kita buka nanti di kitab hadis, baik itu Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, maka disebutkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam, pertama beliau melakukannya 4 rakaat. Ya, qiyamul lail, sholatul lail itu. Jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya sholat beliau, lamanya maksudnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan ditanya bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Nah, artinya disebutkan di situ tadi sholat malam oleh Siti Aisyah, ya. Maka itu artinya logikanya adalah itu tentu adalah sholat, ya sholat malam itu kan bisa maknanya bisa itu tahajud, bisa tarawih. Walaupun kadang-kadang ada juga yang membedakan antara tarawih dengan tahajud, karena tahajud itu kan harus dilakukan akhir malam, sepertiga akhir malam begitu. Sementara tarawih kan kita lakukan itu tidak di sepertiga akhir malam. Tapi intinya sholat tahajud itu pun boleh dilakukan sudah sholat isya gitu. Nah sehingga bagi kita bahwa hadis itu memang menggambarkan sholat tarawih Nabi. Nah sekarang kalau kita balik, ya, yang Nabi pernah melakukan sholat malam tidak terbatas jumlah rakaatnya itu apa bunyi hadisnya? Setahu saya itu pun hanya pendapat para ulama. Ya, karena Imam Malik saja itu kan 36 rakaat loh tarawihnya itu. Ditambah witir. Itu Imam Malik. Tapi kalau pada generasi sahabat ya, apalagi pada generasi Rasulullah, itu memang kita tidak menemukan hadis lain selain hadis yang kita kenal itu tadi, yang 443 itu. Ya. Jadi 443 itu memang hadis berdasarkan apa yang disaksikan oleh Siti Aisyah. Meskipun itu kan hadis fi'liyah namanya, hadis perbuatan Nabi. Tetapi ada juga hadis qauliyah, Nabi mengatakan sholat malam itu mathna-mathna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Artinya di sini memang terjadi perbedaan antara hadis qauliyah dengan hadis fi'liyah. Nah, bagi kita kedua-duanya boleh dilakukan, mau 2-2 atau 4-4. Lalu kenapa kita memilih 4? Karena dalam pandangan Muhammadiyah, apa yang dilakukan Nabi itu lebih utama daripada yang beliau katakan. Ya. Nah, jadi begitu saya kira, kalau ada pendapat para ustadz seperti itu, kan kita bisa balik bertanya juga, yang menyatakan Nabi itu melakukan tidak terbatas itu hadisnya apa gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa saya ketahui Zainal Abidin ya. Jadi tidak ada teks yang menyatakan bahwa 11 rakaat itu witir. Ya. Memang witir itu kan sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat penutup pada malam hari itu disebut dengan witir dan jumlahnya ganjil. 1 pun bisa. 1, 3, 5, 7 gitu kan. Nah, sekira itu yang bisa saya jawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang tadi chat ini. Langsung saya bacakan aja ya moderator. Apakah boleh, ini dari Barsel ini, apakah boleh memilih bacaan pendek ketika sholat dengan niat ingin cepat selesai? Tidak ada ketentuan sholat itu harus menggunakan, harus bacaannya panjang. Yang penting rukun-rukun sholat itu terpenuhi. Ya. Misalnya, ya kalau baca Al-Fatihah kan tidak boleh dipendek-pendek, itu harus lengkap, kan 7 ayat itu dibaca. Tapi kalau Anda membaca ayat-ayat pendek, terserah, mau membaca wal asri juga boleh, membaca inna atau inna juga boleh,
Qul huwallah juga boleh. Karena itu pun hukumnya sunat, ya. Saya juga sering itu melakukan sholat tuh karena sebenarnya bukan kepengen cepat selesai, karena ada sesuatu yang mendesak untuk segera dikerjakan. Katakanlah lagi sholat maghrib atau sholat isya nih 4 rakaat. Baru kita duduk tahiyat awal, ternyata bel di rumah saya berbunyi, ada tamu. Sementara di rumah tuh saya sendirian. Nah itu saya rakaat ketiga keempat tuh cepat-cepat sih sholatnya itu. Tapi tanpa menghilangkan bacaannya. Ya. Jadi boleh saja kita memilih bacaan yang pendek. Yang penting rukun-rukun sholat itu terpenuhi. Apakah amalan-amalan seperti salawat ini dari Suyatman, seperti salawat yang ditentukan jumlahnya, apakah itu bentuk ibadah? Ya. Jadi membaca salawat itu memang dianjurkan, sunnah ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat menyebutkan begitu. Artinya kita ini disunnahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasul. Hanya memang yang tidak kita tentukan dalilnya adalah menentukan jumlah salawat. Jadi harus sekian kali dibaca dengan cara tertentu. Nah, ini perlu kita pahami, ibadah-ibadah termasuk membaca salawat dan dzikir dengan hitungan tertentu itu sesungguhnya adalah masuknya paham-paham tasawuf, paham-paham tarekat dalam ibadah kita. Karena banyak juga masyarakat kita itu beribadah, mereka bukan penganut aliran tasawuf tertentu, bukan ikut tarekat tertentu, tetapi lalu mengamalkan tata cara orang yang bertarekat itu. Ya. Nah, tentu bagi kita di Muhammadiyah kan kita tidak mengenal tarekat-tarekat itu. Meskipun bertasawuf itu penting menurut saya. Ya. Saya ambil contoh begini, ya. Ketika kita sholat saja, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi sholat itu takbir itu kan ada 2 macam. Satu takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal namanya. Kalau takbiratul ihram itu takbir yang kita lakukan ketika kita mengawali sholat. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir sebagai tanda pengharaman atas segala perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan ibadah sholat. Makanya ada al-ihram di situ. Pengharaman. Haram berbicara, tidak boleh berbicara, tidak boleh apa lagi gitu, tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika kita sedang sholat. Jadi begitu Allahu Akbar, takbir yang sebagai tanda pengharaman segala perbuatan yang membatalkan sholat, maka segala apapun tidak boleh kita lakukan kecuali pekerjaan, perbuatan, dan bacaan sholat. Nah, ketika mengangkat tangan saja, kita biasakan Allahu Akbar sekali. Tapi mungkin Anda pernah melihat ada orang berkali-kali mengangkat takbir itu ketika takbiratul ihram. Allah, nggak jadi dia. Allah, nggak jadi. Gitu ya. Allah, diputar-putarnya lagi tangannya. Allahu Akbar, katanya begitu. Ya memutar-mutar ini kan tidak ada dalilnya, tapi itu aliran tarekat ada. Kenapa diputar itu? Karena dia kan dalam kalau orang bertasawuf nih ya, yang saya bacalah sebagian dari ajaran tasawuf itu, orang dalam beribadah dengan tasawuf itu adalah memadukan antara perbuatan, perkataan, dan hati. Nah, jadi 3 hal ini ketika Allahu Akbar, mulut mengucap Allahu Akbar, tangan mengangkat, kemudian hati kita itu sudah tertuju kepada Allah apa belum? Makanya bagi orang yang hatinya itu masih kemana-mana, yang Allahu Akbar tadi, belum lagi fokus kepada Allah, itu artinya belum menyatu antara hati dengan perbuatan dan ucapannya. Makanya lalu dia ulang takbirnya itu, supaya ketiganya itu ibarat mur dengan baut itu klub begitu loh. Makanya diulangnya. Nah kemudian lagi perbuatan itu pun tangan ini kan melukis nama Allah itu. Allah, alif, lam, ha. Nah, begitu haknya itu. Allah. Itu cari dalilnya nggak ada itu. Itu kan rekayasa. Kita tidak pakai itu. Sama kalau orang membaca tahlil, la ilaha illallah. Pasti kepalanya bergoyang. Bagi yang mengerti ilmu tasawuf, itu sebenarnya berasal dari tarekat. La ilaha illallah. Jadi ajaran tarekat itu begini, saudara ya.
bahwa menurut mereka nih, di dalam jiwa kita, dalam diri kita ini, itu terdapat 7 titik yang cenderung mengajak kita untuk berbuat dosa. Ya, 1 titiknya itu ada di sini. Ini menurut mereka lah, bukan menurut Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, titiknya itu ada di sini. 2 jari di bawah puting susu sebelah kanan. 2 jari di atasnya. Berapa titik? Sudah 1. Ini kalau saya berdiri sedikit ya. Nah, kalau ini puting 2 jari di atasnya 1 titik, 2 jari di bawahnya 1 titik, 2. Sudah. Di sebelahnya juga begitu. 2 jari di atas 1 titik, 2 jari di bawahnya 1 titik. Berarti 5 kan sudah? Yang ke-6 tuh di sini. Kemudian yang ke-7 persis di pusar. Nah, 7 titik itu kata mereka yang cenderung menarik-narik kita, mendorong-dorong kita untuk berbuat maksiat. Karena itu 7 titik itu harus dibersihkan, dicuci. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan dzikir la ilaha illallah. Jadi dzikir la ilaha illallah itu adalah sebagai sarana, sebagai peluru untuk menembak, membersihkan 7 titik yang kotor tadi. Makanya ditarik begini, saudara. Ini kalau langsung ini bisa saya gambarkan di papan tulis. La, kan la ilaha illallah tadi ada la ilaha illa Allah. Ada 4 di situ. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Ya. Nah, yang 4 ini tuh ditarik dari pusat. La, dari pusat sampai sini. La ilaha ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan ilaha, yang 2 titik di atas dan di bawah puting susu tadi. Ilaha, illa di sini, illanya tuh ke sini. Ilahanya di sini, illanya ke sini, Allahnya di sini. Makanya kenapa kepala bergoyang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang mengerti ilmunya, maka Allah tuh pasti ke sebelah kiri kepalanya itu. Tapi orang kada paham, goyang aja kepala ini, kada tahu jatuhnya kemana kepala itu. Ya, itu tarekat yang tidak ada hadisnya, apalagi Al-Qur'an. Ya kan? Jadi ada yang mabok, putar aja kapalnya kada tahu. Itu kan tidak ada aturannya yang begitu ya. Aturannya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Allahnya itu makin kencang loh, gitu loh, menembak yang titik-titik tadi itu. Jadi konon kabarnya mereka yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sekian ribu kali pada suatu saat, duduknya itu pun ditentukan. Mengucap la ilaha illallah itu pun ada juga yang secara jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aliran tarekat tertentu. Tapi ada yang lain itu dia hanya diam saja. Cukup dalam hati, zikir sir. Bahkan yang sir itu lidahnya itu dilipat ke atas. Ditekuk begitu. Jadi dia tidak bersuara. Nah, itulah macam-macam tarekat itu. Dicari pula hadis ini nggak bakalan kita ketemu kayak begini. Nah, oleh karena itu banyak sekali lagi aliran-aliran aliran-aliran tarekat itu ajar mempengaruhi ibadah kita, termasuk tadi membaca salawat harus sekian kali. Itu tidak ada dasarnya. Baca aja lah semampu-mampu kita. Ya. Baca semampu-mampu kita. Beda kan dengan zikir sesudah sholat ditentukan Rasul kan. Subhanallah 33 kali. Itu ada hadisnya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ada hadisnya. Kalau yang lain itu tidak ada ketentuan. Salawat berapa kali. La ilaha illallah berapa kali. Astagfirullah berapa kali. Ya kita sambil menyetir mobil saja, naik sepeda motor bisa aja berzikir. Ya. Sekira itu jawaban saya untuk Saudara Suyatman. Ini dari siapa lagi ini? Ansori Fahrudin. Ada sebuah hadis yang pernah saya baca, kalau jual beli mata uang itu tidak diperbolehkan karena sebagai alat tukar. Kalau sebeli uang dolar dengan rupiah,
di mana niatan sebagai barang simpanan dan akan dirupiahkan kembali ketika saya membutuhkan dana lebih, apakah itu diperbolehkan? Ya, nah ini termasuk masalah masailul fikih. Tetapi begini, dalam kitab fikih itu memang salah satu yang tidak diperbolehkan itu adalah memperjualbelikan mata uang. Ya. Tetapi kalau kita menukarkan mata uang, menukar itu kan beda dengan beli. Meskipun bahasa Banjar menukar itu yang membeli gitu ya. Saya misalnya kepengen berangkat ke luar negeri, katakanlah ke Thailand, di bandara, lalu saya tukar uang rupiah dengan uang Thailand agar saya bisa berbelanja di Thailand. Itu saya niatkan bukan saya membeli uang Thailand dengan rupiah, tapi mengkonversi anunya saja. Meskipun dalam hal itu kan lalu ada harga yang harus kita bayar. Ya kan? Nah, sekira diniatkan saja begitulah biar aman. Karena itu termasuk perkara riba sebenarnya kalau niat kita ingin jual beli uang, apalagi asal disimpan tadi. Ya kan? Disimpan nanti menunggu dolar itu tinggi nilainya kita lepas. Itu menurut saya termasuk yang ini. Termasuk riba itu. Memperjualbelikan mata uang dengan mata uang lainnya. Ya. Kecuali lebih baik Anda belikan ke emas saja. Kalau beli emas kan berarti membeli uang dengan emas, bukan uang dengan uang. Ya. Tapi kalau kita pergi tadi ke Mekah atau ke luar negeri, lalu kita tukar rupiah itu dengan mata uang negara tempat kita tujuan, itu niat kita kan bukan untuk mencari keuntungan sebenarnya. Intinya pendapat fikih itu bahwa tidak boleh memperjualbelikan mata uang. Jadi kalau saya beli uang dolar dengan rupiah di mana niatan sebagai barang simpanan, dan akan dirupiahkan kembali ketika saya membutuhkan dana lebih, maka apakah diperbolehkan? Menurut saya ini tidak boleh. Nah, karena kita tidak menukar dolar itu kan bukan karena ada keperluan ingin belanja, tetapi hanya sekedar menyimpan, nanti begitu dolarnya itu harganya naik, kita lepas. Gitu ya. Baik, berikutnya dari Saudara Saiful Khairi, apa hukumnya kita sholat yang diimami seseorang yang bacaannya masih belum fasih dan beliau tetap kekeh mau jadi imam dan tidak mau memberi kesempatan ke yang lain? Kalau hukum sebagai makmum menurut saya sah-sah saja. Hanya imamnya ini yang tidak memenuhi syarat. Artinya kan ada syarat-syarat menjadi imam di situ. Salah satu yang paling utama itu adalah bacaannya fasih. Dia mengerti hukum-hukum tajwid, itulah. Artinya selama yang lain si makmum itu ada yang bacaannya lebih baik, maka harusnya dia menyerahkan kepada yang lain. Ini namanya imam yang tidak tahu diri. Saya juga sering menemukan hal seperti itu. Pokoknya bila orang lain jadi imam, beliau marah gitu. Nah, ini imam itu dalam hadis termasuk imam yang dibenci namanya itu. Tapi kalau dari segi hukum, nah, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Sah aja sholat berjamaah kita. Berikut kami lampirkan. Apa hukumnya? Sudah tadi ini. Bagaimana sikap dakwah kita yang baik dan santun jika berada di lokasi tempat tinggal yang dominan di kalangan Nahdliyin, karena terkadang diundang dalam kegiatan amaliyah mereka. Ya. Nah, saya meskipun ya paham Muhammadiyah, tapi saya juga ketika berada di tengah-tengah komunitas yang bukan Muhammadiyah, saya bersikap moderat saja. Saya di Palangkaraya ini misalnya ketika khutbah Jumat itu kan justru lebih banyak di Masjid NU ketimbang Masjid Muhammadiyah. Karena Masjid Muhammadiyahnya kan sedikit di Palangkaraya ini. Mujahidin, Jumratul Aqabah, Darul Arqam gitu. Kemudian di mana lagi? Ya 3 itu saja. Sementara yang lain kan lebih banyak masjid yang berpaham tata caranya NU. Saya lebih banyak khutbah di Masjid NU ketimbang Muhammadiyah. Saya mengikuti saja tata cara di masjid itu. Artinya begitu mereka, kan kita Jumat kita kan adzannya 1 kali. Artinya, dan ini pendapat Syafi'i itu 1 kali saja adzan itu. Yang 2 kali adzan itu kan Imam Hambali. Saya tidak tahu kenapa di kalangan NU itu sampai 2 kali adzannya. Padahal madhab mereka Syafi'i. Dalam kitab Al-Um itu disebutkan adzan Jumat itu sekali saja menurut Imam Syafi'i. Yang 2 kali itu kan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, cuma yang kayak gini jangan kita lalu bongkar-bongkar di hadapan mereka, di tengah umum itu akan terjadi ketersinggungan, kecuali mereka mengajak kita diskusi. Nah,
kan karena mereka adzan 2 kali, lalu paham mereka tuh begini, ya. Kan sering dibaca oleh si bila imam muadzin itu, annal khutbata fiha makana rakaatain. Bahwasanya khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Artinya bagi kalangan Nahdiyin, khutbah Jumat itu bagian dari sholat Jumat. Jadi sholat Jumat bagi mereka itu 4 rakaat. Karena sholat Jumat itu dianggap sebagai pengganti sholat zuhur. Kalau kita di Muhammadiyah tetap menganggap sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur. Yang boleh berzuhur itu adalah orang yang tidak sholat Jumat. Musafir misalnya gitu ya. Orang yang sakit yang tidak ke masjid, maka dia sholat zuhur. Tapi bagi kita yang ke masjid hari Jumat itu sholat Jumat. Dan Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Artinya bagi kita Muhammadiyah, sholat Jumat itu tetap 2 rakaat. Bukan 4. Nah mereka karena memandang Jumat seperti pengganti zuhur, 4 rakaat. Jadi 2 rakaat sholatnya, 2 rakaat itu adalah khutbah. Gitu. Oleh karena itu bagi mereka, karena memandang Jumat di pengganti sholat zuhur, maka ada sholat sunat qobliyah Jumat. Jadi setelah adzan pertama kan sholat 2 rakaat itu qobliyah itu. Nah kita di Muhammadiyah karena menganggap Jumat itu bukan pengganti zuhur, maka tidak ada hadis yang menyatakan sholat sunat qobliyah Jumat. Jadi begitu masuk waktu Jumat, khatib naik ke mimbar, naik ke podium, mengucapkan salam, langsung dikumandangkan adzan. Setelah adzan, khatib pun kemudian menyampaikan khutbahnya. Begitu hadis. Berarti tidak ada sholat sunat qobliyah di situ. Nah, oleh karena itu, ketika saya menjadi khatib di masjid yang adzannya 2 kali, begitu adzan pertama, saya juga ikut sholat. Sholat 2 rakaat. Tetapi niat saya berbeda. Kalau mereka niatnya sholat qobliyah, saya niatnya sholat sunat mutlak namanya. Karena sholat sunat mutlak itu kan sholat sunat yang boleh kita lakukan kapan saja, kecuali waktu yang dilarang untuk sholat. Kemudian jumlah rakaatnya juga tidak dibatasi. Jadi niatkannya sholat sunat mutlak. Nah artinya saya tidak mengganggu punya orang gitu ya, tapi keyakinan dalam hati saya berbeda, niatnya berbeda. Itu kalau berada di tengah komunitas mereka. Cuma kadang-kadang memang sebagai anggota masyarakat kan kita sering diundang menuju hari, mungkin itu maksud pertanyaan ini. Ya. Bagaimana kalau kita menghadiri itu? Ya. Nah itu memang kadang-kadang kita dihadapkan pada 2 pilihan yang problematik. Ya. Di satu sisi kita menganggap itu perbuatan bid'ah karena tidak ada tuntunan dari Rasul. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak menghadiri itu, kita dianggap sebagai orang yang eksklusif, kan begitu. Kalau saya itu situasional saja. Kalau yang mengundang itu paham betul, saya ini orang yang berkeyakinan Muhammadiyah, gitu kan, bahwa saya tidak menganggap perbuatan itu perbuatan bid'ah. Kalau saya tidak hadir, mereka tidak mencela. Artinya mereka paham. Maka saya tidak hadir. Tapi ada yang kada paham. Nah, saya terpaksa hadir. Tapi hadir saya niatnya adalah mereka membaca Quran, baca Yasin, saya ikut baca Yasin. Mereka membaca zikir, tahlil, saya baca juga zikir dan tahlil itu. Tetapi niat saya membaca itu pahalanya untuk diri saya sendiri. Kalau mereka kan tuh dihadiahkan pahalanya untuk yang mati. Kan begitu. Jadi semua bacaan yang dibaca pada acara selamatan kematian itu dihadiahkan untuk yang mati. Itu satu. Yang kedua, jika saya yakin bahwa makanan yang disuguhkan itu bukan diambil dari harta waris, ya saya ikut makan. Tapi kalau baru meninggal hari ini berbagi harta waris saja belum, jangan-jangan selamatannya itu diambil dari harta waris. Apalagi sampai ngutang ke sana kamari, saya tidak akan ikut makan itu. Ya. Sekira itu anunya. Jadi memang kadang-kadang kita selaku minoritas ya dari segi kuantitas hidup di tengah mayoritas yang bukan Muhammad itu kadang-kadang harus bahasa Banjar itu begiting-giting gitu tuh. Oke. Bolehkah ketika sholat kemudian HP kita bunyi dan mengganggu kita bergerak untuk mematikan? Sangat boleh. Jadi bahkan itu pernah saya melihat di Darul Arkam itu siapa ya, saya lupa, menjadi imam, HP dalam sakunya itu berbunyi. Bayangkan HP imam yang berbunyi itu bukan HP makmum.
Nah, lalu dia mengambil dalam saku celananya itu, diambil HP-nya, dimatikannya HP itu, atau di silent, saya tidak tahu, gitu ya. Dia lanjut sholat. Jadi itu tidak ada masalah. Ya. Bahkan saya sendiri, ya, pernah mengimami sholat maghrib ketika buka puasa salah satu dinas kantor di Palangkaraya ini. Sholat maghrib nih, lagi rakaat kedua, itu ternyata ketika buka puasa tuh ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajak keluarganya, mengajak anak. Kebetulan ada anak yang autis. Anak autis ini kan sangat apa ya, agresif sekali dia, hiperaktif. Itu HP yang diletakkan di depan kita, tempat kita sujud itu diambil, bahkan ada yang dibanting. Saya tahu begitu, HP saya kan ada di depan, di sajadah saya. Begitu saya melihat dia mendekat ke sajadah saya, kaki saya itu saya anukan begitu. Untuk saya masukkan ke bawah kaki saya HP itu. Diraih dengan kaki. Itu kan mengambil HP. Nah, jadi boleh ya. Bahkan begini saudara sekalian, ketika sholat itu kita melangkah saja boleh. Artinya begini, kalau kita kayak kasus saya tadi lagi sholat gitu ya, lalu ada tamu memencet atau mengetuk pintu berkali-kali, "Assalamualaikum," katanya. Lalu saya keraskan takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia mendengar. Lah, ketuk lagi, "Assalamualaikum," katanya. "Sami Allahu liman hamidah." Masih lagi, kencang, "Waalaikum." Boleh saya membukakan pintu dengan catatan berjalannya jangan membelakangi kiblat. Bukakan pintu, kembali ke tempat sholat, lanjutkan sholat. Asal jangan setelah dibukakan pintu, silahkan duduk dulu, saya lagi sholat, itu batal sudah sholatnya. Itu yang nggak boleh. Ya. Oke. Ketika saya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sendirian di mushola, datang orang yang masbuk menepuk bahu saya berniat ingin sholat fardu berjamaah dengan saya. Sementara itu posisi saya di pertengahan sholat sunnah. Bagaimana menanggapi atau apa yang harus saya lakukan di posisi itu? Terus saja sholatnya. Nggak apa-apa. Kita dapat pahala sholat berjamaah meskipun sholat yang kita lakukan berbeda dengan sholat makmum. Makmumnya juga dapat pahala sholat berjamaah. Kita kan sholat sunat nih, banyak kejadian di masjid begitu. Tiba-tiba datang orang dari belakang mencoel bahu kita, dia ikut sholat kepada kita. Nah, dia sholat fardu, sementara kita sholat sunat. Nggak apa-apa, jalan saja. Kita sama-sama dapat pahala sholat sunat. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa, lanjutkan. Si makmum juga begitu salam, tidak perlu kita beritahu bahwa kita tadi sholat sunat. Nah, lanjutkan kita sholat fardu. Jadi si makmum tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Sudah sah sholatnya itu. Ya. Itu dari kitab fikih yang saya baca memang demikian adanya. Termasuk kita Muhammadiyah meyakini hal seperti itu. Nah, saya kira sudah terjawab semua ini yang chat-chat ini. Apakah ada lagi? Tinggal 6 menit lagi, jam saya setengah 10. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, Pak. Ada yang raise hand itu, ada yang raise hand. Baik, kepada yang present, silahkan untuk mengaktifkan audionya. Baik, terima kasih, Mbak Moderator. Mohon maaf, Ustadz, mau menambahkan lagi pertanyaan dari yang tentang sholat rawat sunnah tadi. Misalkan begini, saya juga pernah ada pengalaman ketika sholat di masjid gitu ya, terlambat gitu ya. Kemudian sudah selesai sholat fardu, kalau ada yang sholat sunnah ba'diyah gitu. Kemudian saya tepuk, tapi dia menolak gitu dengan melambaikan tangan gitu. Atau malah dia membatalkan sholat, saya dimarahin. Wah, ini gimana jadinya? Ya, apakah harus cari yang lain atau bagaimana? Akhirnya ya saya sholat sendiri gitu kan. Karena memang tidak ada yang bisa untuk diajakin sholat berjamaah gitu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kadang-kadang ada yang seperti itu di masyarakat gitu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Berarti dia itu tidak paham itu tentang fikih itu ya. Tidak perlu marah, lanjut saja. Bahkan begini ya, setahu saya tidak harus kita mencoel bahu orang yang di depan kita.
Kita dengan mengeraskan takbir saja kan dia sudah tahu kalau kita mau ikut dia sholat. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Tidak perlu dicuel bahu itu. Ya. Kan ada juga orang tidak suka dicuel bahunya itu. Nah, jadi artinya apa? Orang tadi memang belum mengerti lagi ilmu fikihnya. Jadi kalau dalam kitab fikih itu disebutkan demikian, boleh saja ya kita ikut sholat orang yang berbeda sholatnya dengan kita. Jadi masing-masing lanjut, kita dapat pahala jamaah. Bahkan saya itu pernah mengulang sholat fardu itu 2 kali, saudara sekalian. Dan itu dibolehkan. Pernah ada hadis saya baca itu. Jadi suatu ketika saya kan berangkat ke Jakarta. Lalu ya saya sholatnya saya jamak antara zuhur dengan asar. Kebetulan saya menjamaknya itu di Masjid Istiqlal. Kira-kira mungkin 20 menit lagi atau setengah jam lagi kalau tidak salah itu masuk waktu asar. Katakanlah waktu asar itu jam 3 umpamanya ya. Lalu saya melaksanakan sholat zuhur asar yang saya jamak tadi pukul 2:30 sore. Nah begitu saya selesai sholat, kemudian di Masjid Istiqlal tadi saya istirahat sebentar. Nah, rupanya terkantuk-kantuk apa saya terlelap atau apa gitu. Tapi saya dalam keadaan duduk. Tiba-tiba saya dengar berkumandang azan asar. Ya. Nah, saya pun kemudian ikut sholat asar, padahal kan sudah saya jamak tadi. Maka itu boleh dalam rangka kita memperoleh pahala sholat berjamaah. Ya. Oke, sekira demikian. Baik, Kembali. Ya. mungkin ini saja acara kita. Tibalah kita di ujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung ada kesalahan serta kekurangan dan kehilapan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Nasru minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayahanda, Dr. Nur Muslim, MAG, dan juga kepada saudari moderator yang sudah memandu jalannya materi yang ketujuh ini. Ini Ayahanda tadi kita melihat ya betapa luar biasanya antusiasme peserta kita. Barangkali memang juga karena faktor Ayahanda yang memang menyampaikan materinya sangat menarik ya. Sehingga tadi kelihatannya teman-teman ini istiqomah di hadapan layar masing-masing gitu ya. Ini kalau sekiranya kita luring ini mungkin barangkali bisa lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan peserta, mengingat materi kita mengenai dasar-dasar ibadah ini termasuk atau di antara hal-hal yang cukup sering dihadapi oleh kader-kader kita, khususnya di daerah masing-masing. Ya, makanya tadi sampai ada yang bertanya bagaimana kita bersikap ketika selaku kader Muhammadiyah kemudian berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berpaham lain. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda atau sudah dijawab oleh Ayahanda kita tadi. Nah, ini karena memang waktunya hanya sampai 9:30 ya, sehingga kita siap-siap untuk melanjutkan materi selanjutnya. Dan